Hai, kita jumpa lagi nih di materi fisika kembali gitu ya. Oke, masih ingat dengan percobaan si Michael Faraday? Oke, yang nggak ingat, Miss ingatkan lagi nih. Jadi si Michael Faraday ini kan ingin membuktikan bahwa pergerakan magnet itu bisa menghasilkan yang namanya arus listrik. Jadi dia ingin membuktikan itu dan dia akhirnya membuat apa nih? Percobaan di mana sebuah magnet batang digerakkan dalam kumparan, di mana kumparan ini namanya terhubung dengan lampu dan galvanometer. Jadi ini menunjukkan ada nggak arus listriknya di sini gitu kan. Ternyata ketika digerakkan batang magnetnya ini ternyata lampunya menyala gitu. Pergerakan magnet keluar masuk kumparan menimbulkan yang namanya perubahan garis gaya magnet gini kan. Jadi karena adanya perubahan garis gaya magnet ini sehingga terdapatlah yang namanya arus listrik. Ini dibuktikan ketika lampunya menyala ya. Jadi saat magnetnya kita diamin ini tidak ada perubahan jumlah garis gaya magnet sehingga lampunya tidak menyala karena tidak ada arus listrik seperti itu. Jadi arus listrik yang dihasilkan karena adanya perubahan garis gaya magnet itulah disebut dengan arus listrik induksi atau GGL induksi. Oke, ternyata ada alat-alat yang memanfaatkan GGL ini. Contohnya itu apa? Ada yang namanya generator, dinamo, dan ada transformator. Kita bahas satu-satu ya. Oke? Oh ya anak-anak, di rumah pasti ada listrik kan? Dari mana ya sumber listriknya? Ya, dari PLN. Terus PLN dapat dari mana? Ya, listrik yang kita nikmati berasal dari pembangkit listrik. Misalnya itu adalah PLTA, yang mana sumber listriknya berasal dari tenaga air. Untuk menghasilkan arus listrik, ada yang namanya generator, di mana mula-mula air yang berasal dari waduk mengalir dan menggerakkan turbin yang biasanya dikenal dengan kincir air. Dengan bergeraknya turbin, maka akan menggerakkan generator yang terhubung dengan turbin. Di dalam generator terdapat magnet dan kumparan, sehingga saat generator bergerak secara otomatis akan menghasilkan arus listrik yang nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Ya, selain generator, alat yang memanfaatkan induksi magnetik yaitu dinamo. Misalkan dinamo yang ada pada sepeda. Saat roda sepeda bergerak, dinamo bergerak. Nah, di dalam dinamo tersebut terdapat magnet dan kumparan, sehingga bergeraknya magnet dan kumparan di dalam dinamo dapat menghasilkan arus listrik. Arus ini biasanya dimanfaatkan untuk menyalakan lampu sepeda. Semakin cepat geraknya sepeda tersebut, maka lampu yang dihasilkan akan semakin terang. Yang ketiga adalah transformator. Transformator disebut juga trapo. Trapo digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Jadi setiap alat listrik pasti dilengkapi yang namanya trapo. Ingat ya tentang generator tadi, saat akan dialirkan ke rumah-rumah penduduk, maka di gardu-gardu listrik itu dilengkapi yang namanya trapo. Gunanya itu agar tegangan yang dialirkan ke rumah penduduk itu tidak terlalu tinggi. Jadi harus diturunkan lebih dahulu. Kalau tidak diturunkan bisa-bisa meledak. Ada dua jenis trapo, trapo step up dan trapo step down. Ya, trapo step up ini gunanya menaikkan tegangan listrik. Kalau step down ini menurunkan tegangan listrik. Ya, transformator terdiri dari yang namanya inti besi, lilitan atau kumparan. Dan di sini juga terdiri yang namanya sumber arus listrik AC. Ya, di sini bukan AC pendingin ya, tapi alternating current atau arus bolak-balik atau yang disebut dengan arus PLN. Ya, kemudian di sini ada yang namanya alat listrik gitu. Dianya ini adalah sebuah trapo ya atau transformator. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa lilitan primer itu adalah lilitan yang dihubungkan dengan sumber arus begitu ya. Kemudian lilitan sekunder itu adalah lilitan atau kumparan yang dililitkan pada alat listrik. Seperti itu, kita lihat perbedaannya. Kemudian ada tegangan primer. Berarti tegangan primer itu adalah tegangan yang pada sumber arus listrik. Tegangan sekunder itu tegangan pada alat listriknya, seperti itu.
Jadi di sini ada yang nama arus primer. Arus primer ini juga berarti arus pada sumber arus listriknya, dan arus sekunder berarti arus yang mengalir pada alat listrik tersebut. Begitu. Simbol lilitan itu N, tegangan V, arus itu adalah I gitu ya. Primer itu kita bisa singkat dengan P dan sekunder itu dengan S gitu. Jadi dia NP, NS, VP, VS, IP dan IS. S itu ada sekunder, P itu adalah primer, seperti itu. Oke. Jadi kita bisa perhatikan di sini ada trafo step up begitu ya. Trafo step up ini NP lebih kecil dari NS, VP lebih kecil dari VS, dan VIP lebih besar dari IS. Yuk, bagaimana ini bisa seperti ini ya? Ini kita bisa dapatkan dari daya gitu ya, rumus daya pada listrik. Kan daya listrik itu sama dengan tegangan kali arus listrik. Berarti tegangan itu sama dengan daya per arus listrik gitu kan. Berarti ketika tegangannya diperbesar, maka arusnya semakin kecil begitu kan. Ketika arusnya yang kita ini kan perbesar, maka tegangannya akan semakin kecil ya. Jika tegangan tinggi, arusnya rendah. Oke, di trafo step down ini tadi adalah NP-nya lebih kecil dari NS-nya. Maksudnya lebih besar ya. VV-nya lebih besar dari VS, IV-nya lebih kecil dari IS. Jadi jumlah lilitannya lebih besar dari jumlah lilitan sekunder, tegangannya begitu dia. Jadi kehubungan ketiga itu bisa kita cari dengan seperti ini. NP per NS sama dengan VV per VS sama dengan IS per IP. Wah, ada dua sama dengan nih. Bagaimana caranya ini ya? Oke, caranya ini bisa kita lihat. Kalian tidak perlu pusing gitu. Kenapa ada 3 begitu? Jadi ini memudahkan kita sebenarnya. Jadi ketika diketahui NP dan PP atau jumlah lilitan dengan tegangan, maka gunakan rumus NP per NS sama dengan VV per VS. Ketika V yang diketahui dengan I, maka VV per VS sama dengan IS per IP, seperti itu. Ketika diketahui jumlah lilitan dengan arus yang diketahui, maka NP per NS sama dengan IS per IP. Oke, gampang sekali ya kalau rumus ini ya. Transformator ini juga memiliki yang nama efisiensi, yaitu perbandingan antara daya pada kumparan sekunder dengan daya pada kumparan primer, di mana kita bisa lihat di sini persamaannya yaitu WS sama dengan WV dikali 100% atau PS per PP dikali 100%. Kita tahu ya kalau daya itu adalah tegangan dikali arus gitu. Jadi nanti kita bisa cari aja dulu manualnya tegangan berapa dayanya melalui perkalian tegangan dikali arus. Oke, see you.